Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, selamat bergabung di acara wawancara calon ketua OSIS, calon ketua MPK, dan juga wakil ketuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini di ruang AFA telah hadir tim penanya atau tim penyeleksi. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Herawati. Kemudian yang kedua adalah Bapak Irhamuddin SPD. Nah, di ruang AFA juga telah hadir para kandidat atau calon dari Ketua OSIS, Ketua MPK, dan juga Wakil Ketuanya. Nah, seperti yang kita telah tahu bersama bahwa sejak kemarin telah dilakukan seleksi untuk pemilihan calon ketua OSIS, MPK, dan juga wakil ketuanya. Nah, pada hari ini di ruang AFA telah hadir 6 siswa yang nanti akan melakukan wawancara dalam tahap seleksi yang selanjutnya menuju ke ketua OSIS, ketua MPK, dan juga wakil ketua. Saya sebutkan yang pertama ada Ananda Raka Deva Saputra, lalu ada Ananda Sasi Kirana Kaya Nareswari, kemudian ada Ananda Ashifa Salma Chandra Kanti, lalu ada Ananda Edinur Setianese, kemudian ada Ananda Dini Eka Rahmayani, lalu yang terakhir adalah Ananda Salwa Khairunisa. Anak-anak yang berbahagia dan juga para calon ketua, wakil ketua yang telah hadir di sini, marilah acara ini kita buka dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada acara wawancara siang hari ini, nanti para calon ketua akan duduk di depan sini untuk menerima pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah ada pertanyaan wajib, pertanyaan pilihan, kemudian ada pertanyaan tambahan. Nah, pertanyaan tambahan ini bisa didapatkan dari oleh tim penanya atau dari ketua OSIS periode sebelumnya. Itu ya, nanti bersiap-siap ya, ada Mas Angga dan ada juga Mas Samudra yang telah hadir di ruang AFA ini. Baiklah, saya tanya dulu kepada seluruh kandidat ini, apakah sudah siap melakukan wawancaranya? Ya. Alhamdulillah. Nah, marilah kita sama-sama mengikuti acara wawancara calon ketua OSIS, ketua MPK, dan juga calon wakilnya. Ini untuk periode 2020-2021. By the way, saya mau beritahu ya, mungkin untuk kelas 10 belum tahu nih, nama OSIS kita adalah OSIS Widya Prasti Eka Tama, SMK Negeri 1 Yogyakarta. Saya perkenalkan Ibu tim penanya, sudah hadir satu lagi yaitu Ibu Retno Handayani SPD. Silakan melambaikan tangan di kamera. Ya, itu Bu Retno ya. Oke, ya, para hadirin yang berbahagia, yang pertama akan saya panggil calon ketua OSIS. Nah, silakan nanti langsung duduk di kursi yang ada di depan ya. Yang pertama adalah Ananda Raka Deva Saputra. Nah, silakan ke depan Mas Raka. Kemudian ada Ananda Sasi Kirana Kaya Nareswari. Nah, silakan maju semua. Dan setelah saya turun nanti para penanya bisa langsung
menyebutkan pertanyaannya. Baiklah, anak-anak, mari kita saksikan bersama acara wawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Nanti saya akan kembali lagi untuk memanggil kandidat selainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan kembali untuk penanya satu adalah saya, kemudian ada Ibu Retno, kemudian ada Ibu Herawati. Untuk penanya tiga, kami akan memberikan satu buah pertanyaan wajib yang pasti ditanyakan, kemudian nanti kami akan memberikan satu buah studi kasus, ya. Kemudian kita coba cari seberapa dalam untuk teman-teman bisa menyelesaikan studi kasus tersebut. Dan yang ketiga adalah penanya dari kami, baik itu saya, Bu Retno, maupun Bu Ira, jika ada, dan bisa dilanjutkan dengan penanya dari OSIS periode yang sebelumnya. Baik, bisa dicoba mic-nya untuk kalian, untuk sama rata. Tes, ini ya, oke. Baik, insya Allah sudah siap. Pertanyaan wajib, saya akan memberikan yang pertama pada Raka, yaitu yang pertama adalah apa visi dan misi jika nanti Raka terpilih sebagai ketua OSIS. Silakan. Terima kasih waktunya untuk saya. Visi dan misi yang saya sampaikan dan saya telah buat. Visi saya memajukan SMK Negeri 1 Yogyakarta serta menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswa untuk siswa yang sopan dan berbudaya serta berkarakter, serta menjadikan OSIS sebagai sarana untuk membantu sesama dalam hal apapun. Dan misi saya ada 4. Yang pertama, memajukan SMK Negeri 1 Yogyakarta dengan membangun minat dan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler untuk menjadikan karakter siswa yang aktif. Yang kedua yaitu membentuk kembali peraturan atau menegaskan kembali peraturan yang sudah mulai longgar. Untuk yang ketiga yaitu menjadikan atau meningkatkan peran OSIS agar kinerja dan kerjasama dapat membentuk kader-kader yang memiliki sikap yang baik dalam hal apapun, dalam akademik maupun non-akademik. Yang keempat yaitu membantu sosialisasi pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, tadi jawaban dari Raka, kemudian saya berikan kepada kalian. Apakah visi dan misi nanti jika kalian menjadi seorang ketua OSIS? Silakan. Terima kasih. Visi-misi saya, pertama visi saya ada 3. Yang pertama, meningkatkan nilai iman dan takwa, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah untuk menjadi sekolah yang baik. Kedua, saya akan menjadikan lingkungan SMK Negeri 1 Yogyakarta menjadi lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Ketiga, saya menjadikan SMK Negeri 1 sebagai wadah bagi siswa untuk meningkatkan bakat atau potensi masing-masing sehingga terbentuknya siswa yang berkreatif, dinamis, dan berprestasi. Misi saya juga ada 3. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua,
ada merealisasikan atau mengaktifkan kembali program yang sebelumnya telah ada tapi belum terlaksanakan. Ketiga, menjadikan OSIS sebagai jembatan bagi siswa dan pihak sekolah. Terima kasih. Baik, itu dari visi misi dari kedua calon ketua. Selanjutnya, pertanyaan wajib selanjutnya adalah apa program kerja baik itu nanti jangka pendek maupun dalam 1 tahun sekiranya yang menjadi program unggulan dan program yang baru jika nanti kalian menjadi seorang ketua OSIS. Saya berikan kepada kalian terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Program kerja saya untuk tahun ini berbeda karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi saya membuat sistem semuanya event yang tahun lalu tidak tercapai menjadi tercapai tapi dengan sistem yang berbeda, yaitu sistem online. Yang pertama kita tidak melupakan ada nilai budaya, keagamaan, dan sistem rohani dan jasmani. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita bisa bertemu di sekolah dengan berbatas tidak melanggar protokol kesehatan yang ada. Jadi, walaupun event tahun ini dan program kerja tahun ini sedikit berbeda, ada juga yang sistemnya seperti dulu, yaitu tetap di sekolah tapi dengan menjaga tetap protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Baik, itu tadi program kerja. Selanjutnya adalah dari Raka untuk program kerja sekiranya untuk 1 tahun ke depan. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Program kerja yang saya berikan untuk 1 tahun ke depan yaitu pertama, kita menguatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang utama. Yang kedua, mengadakan lomba secara online, mungkin itu dalam bentuk video maupun kreativitas siswa. Kemudian mengadakan event yang sekiranya tidak melanggar peraturan dalam pandemi ini yang dilakukan secara online. Kemudian membantu sekolah dalam pencegahan COVID-19 dalam 1 tahun ke depan. Sekian, terima kasih. Baik, nah, itu tadi untuk pertanyaan wajib. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan yang berbentuk pilihan atau studi kasus. Kamu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Diambil atau ngambil sendiri? Diambil kan? Diambilkan. Oh, diambilkan. Apa diambil sendiri? Diambil sendiri doang gitu. Biar memilih. Baik, silakan untuk kalian dan Raka mengambil 1 buah pertanyaan untuk masing-masing 1. Untuk nanti setelah itu saya akan meminta kalian membacakan pertanyaan sekaligus membacakan kira-kira apa jawabannya. Silakan. Baik, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk membaca pertanyaan sekaligus untuk menjawabnya. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya yang saya dapatkan yaitu apa yang kamu lakukan ke depan dalam membantu promosi sekolah? Bagaimana caranya? Jawaban saya akan mempromosikan sekolah lewat event-event yang ada di sekolah. Jadi saya akan membuat event yang terbuka, tidak hanya sekolah yang menikmati. Jadi
itu akan membantu sekolah lebih dikenal oleh masyarakat luar, dan saya akan membantu event tertentu yang ada di sekolah dan lewat media sosial yang ada, seperti memasang ribbon di Instagram, media sosial lainnya, dan melaksanakan event online gelar budaya atau yang lainnya dengan online bisa dinikmati oleh semua orang yang ada. Terima kasih. Baik, untuk jawaban dari kalian. Kemudian silakan untuk Rafa untuk membacakan pertanyaan sekaligus jawabannya, silakan. Terima kasih. Saya mendapat pertanyaan yaitu mana yang ingin kamu pilih, mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang tidak bisa menjadi contoh yang baik. Jawaban saya dari masalah ini ialah saya akan mengeluarkan anggota jika anggota itu tidak bisa menjadi contoh yang baik. Dalam kurung, anggota itu banyak melanggar peraturan, tidak taat dalam peraturan. Kalau jika anggota itu memiliki bakat tersendiri dalam keorganisasian, saya akan mencoba mempertahankan dan memperbaiki kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi salah satu pertanyaan pilihan yang mungkin bisa menjadi pertanyaan lagi untuk para Bapak Ibu penanya. Selanjutnya adalah sesi untuk pertanyaan tambahan. Apakah dari Ibu Hera maupun dari Ibu Retno ingin memberikan masukan atau tambahan? Monggo saya persilakan. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk dua-duanya ya Pak Irfan ya, untuk berdua. Bagaimana caranya agar organisasi OSIS itu sehat dan bagus? Bagaimana caranya membangun? Terima kasih. Dari Raka dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bella. Bagaimana cara menjadikan OSIS sebagai sehat? Ya, agar organisasi yang sehat. OSIS itu yang Oke, saya jawab. Caranya dengan selalu mengadakan mungkin kayak meeting atau kumpulan dan memberikan contoh-contoh yang baik serta memberikan evaluasi jika dia memiliki kekurangan. Itu saja, terima kasih. dari Menurut saya, untuk mempertahankan organisasi yang sehat, yaitu saya akan mengkoordinasi dari organisasi tersebut secara satu persatu. Jika ada masalah, saya akan membahas itu di rapat bulanan atau mingguan yang ada dan mencari jalan keluar yang ada dan mempertahankan kedisiplinan dan masalah-masalah yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan. Raka Deva Saputra dan Sasi Kirana Kalyana Riswari, dua orang yang sangat potensial untuk kita harapkan nanti bisa menjadi generasi yang membawa kemajuan dan kebaikan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 di Jakarta. Bangga sekali Ibu pada kalian semua, juga para calon pengurus yang ada di belakang. Ibu ingin minta pendapat kalian bahwasanya akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya, tapi di sekolah atau mungkin juga kalian juga sering, kalau anak-anak sekarang kan sering nih nonton drama Korea ya. Nah, di sana kan kadang ada cerita-cerita yang tentang bullying ya, kalau di film-film itu banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang kira-kira akan kalian lakukan bersama teman-teman kalian di OSIS
apabila kejadian itu ada di sekolah kita dan menimpa teman kalian. Dan tentunya pelakunya biasanya juga adalah teman kalian. Kira-kira apa yang langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan kemudian dengan siapa saja kalian akan berkoordinasi. Itu silakan disampaikan, tidak perlu dengan bahasa yang formal, dengan tuturan cerita juga boleh. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno atas pertanyaannya. Sikap saya jika ada masalah bullying di sekolah, pertama saya akan menyikapi dengan organisasi terlebih dahulu. Saya akan mencari informasi yang detail tentang permasalahan yang ada di sekolah itu. Lalu, jika sudah dilewat batas dan tidak bisa diselesaikan oleh OSIS, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah BK untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan adil dan sehat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Retno. Jika tanggapan saya, jika terjadi bullying di sekolah, yang pertama, saya akan mengorganisir orang yang membuli dan yang dibully. Kita rembukan bareng, kita kayak kenapa dibully, kenapa harus dibully, alasannya apa. Nanti kita rembuk di situ dan kita cari jalan keluar agar bisa dua-duanya enggak membuli dan tidak dibully. Jika cara tersebut tidak berhasil, saya mencoba berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam tanda kurung BK agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Seperti itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, izinkan saya juga ikut bertanya karena sebagai informasi saja, sekolah akan dimungkinkan untuk masuk di masa pandemi ini dengan beberapa persyaratan protokol kesehatan yang tentunya sangat ketat. Masalahnya adalah teman-teman kalian jika dalam suatu rule yang terus-menerus mengikuti peraturan, kemungkinan ada yang tidak manut, ada yang misal suruh pakai masker, sekolah bawa masker, suruh bawa hand sanitizer tidak bawa, kemudian lain sebagainya yang tidak mendukung protokol kesehatan. Sekiranya terjadi hal seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan sebagai ketua? Yang kalian lakukan sebagai dalam organisasi, sekaligus apa yang kalian lakukan sebagai teman mereka? Silakan. Siapa dulu? Terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Jika saya mendapatkan masalah seperti itu, apalagi teman saya mendapatkan, saya dari organisasi akan memberi teguran yang pertama, yang pasti ada teguran, dan jika masalahnya masih bisa ditoleransi dari pihak OSIS atau dari kesehatan sekolah juga akan memberi masker, contohnya jika tidak memakai masker, lalu akan mewanti-wanti sekali untuk siswa menjaga ketat protokol yang ada di sekolah seperti persyaratan yang ada sebelumnya sebelum menandatangani persyaratan tersebut. Jika memang tidak bisa ditoleransi lagi, akan dilangsungkan ke BK karena tanggung jawab OSIS cuma sebatas itu saja. Terima kasih. Baik, selamat menonton. Kemudian untuk mereka silakan. Oke, terima kasih waktunya. Jika ada teman saya tidak mengikuti atau tidak menaati peraturan dalam
masa pandemi ini, mungkin dari pihak OSIS akan menyediakan fasilitas berupa masker maupun hand sanitizer dengan dana OSIS. Jika itu terulang-ulang kembali, kita akan kasih teguran kenapa tidak membawa, kenapa tidak menaati peraturan. Jika dia masih membandel dan alasannya berlipat-lipat, mungkin bisa kita bantu dengan BK untuk minta solusinya yang baik aja. Siap. Terima kasih. Itu kita. Baik, itu tadi pertanyaan tambahan dari penanya. Ada yang mau menambah Bu Hera atau Bu Retno? Cukup? Cukup. Baik, saya akan berikan kesempatan pada pengurus OSIS tahun sebelumnya. Jika ada pertanyaan, ada pertanyaan. Oh ada, oke, baik, silakan. Terima kasih Bapak Irham sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Pertanyaan saya buat kandidat masyarakat dan Mbak kalian, simpel aja sih. Kalian kan siswa, saya juga siswa di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Selama pandemi kan kita cukup bosan nih, setiap hari ketemu materi. Ada nggak sebuah kegiatan yang akan kalian lakukan kalau sekolahnya bakal masih daring terus sampai ya mungkin masih setahun lagi mungkin. Jadi inti pertanyaan saya, kegiatan apa yang kalian buat jika sekolah ini masih sekolah daring? Dan itu saja. Terima kasih atas pertanyaan Kak Samudra. Saya akan menjawab kegiatan-kegiatan yang saya akan berikan ketika selama perkiraan ini 1 tahun ke depan masih dalam sistem online, yaitu setiap sehabis ujian saya akan membuat event kecil-kecilan untuk setiap kelas, dan itu berjalan seperti online, misalnya perlombaan game online yang ada sekarang hanya untuk merefreshing otak siswa dan menghilangkan rasa jenuh. Lalu saya akan saya akan mengembangkan sistem sekolah, misalnya karena belajar terus kan kita jadi bosan, banyak pikiran. Jadi dibuat gurunya santai aja, karena sistem online kan kita nggak terlalu paham gitu loh, terlalu tertekan. Karena saya sendiri merasakan seperti itu. Jadi kita santai aja, jangan terlalu push siswa untuk tugas dan banyak materi yang menyenangkan dalam kayak dari video bisa, biar tidak selama tugas terus ada pikiran. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak kalian. Selanjutnya Mas Raka. Terima kasih pertanyaannya buat Mas Samudra. Kegiatan yang mungkin saya akan lakukan atau saya akan programkan yaitu mungkin akan mengadakan sebuah lomba setiap bulannya, akhir bulan. Lomba mungkin TikTok atau lomba gamer atau mungkin lomba kreativitas siswa, mungkin menggambar, melukis ataupun kerajinan tangan. Kemudian dilombakan dan dalam lomba itu ada hadiahnya, yaitu mungkin ada buku ataupun makanan, dan itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Mbak Khalea dan Mas Raka. Terima kasih. Baik, hadiahnya juga online. Iya, online. Kami sebagai penanya pun menjadi catatan karena kami juga kebetulan mengajar semua 2 di depan ini. Semoga sesuai dengan konsisten dengan apa yang dikerjakan, baik visi misi maupun planning dan program kerjanya. Untuk dari penanya kami kira cukup. Kami akan berikan waktu kepada MC untuk Bu Yuli.
Ya, demikian tadi sesi pertama yaitu wawancara untuk calon ketua OSIS Widya Prasti Ekatama. Nah, kepada Mas Raka dan Mbak Sasi dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Ya, anak-anak, besok kalian semua akan memilih calon-calon ketua dan juga wakil ketua. Untuk itu, saksikan acara wawancara ini sampai usai nanti ya. Dan besok juga masih akan ada orasi dari masing-masing kandidat. Oke, yang selanjutnya adalah wawancara untuk calon ketua MPK. Oke, saya panggil ada Ananda Ashifa Salma Chandra Kanti. Silakan ke depan. Kemudian yang kedua ada Ananda Edi Nur Setianingsih. Nah, silakan ke depan. Nah, kepada tim penyeleksi atau tim penanya, saya persilakan memberikan pertanyaan wajib, pertanyaan pilihan, dan juga nanti ada juga pertanyaan tambahan. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih dari MC. Alhamdulillah kita sudah bertemu pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab untuk calon ketua MPK. Kebetulan untuk keduanya adalah pengurus MPK sebelumnya, Bapak Ibu penanya. Yang pertama Ashifa, kemarin kalau tidak salah wakil ketua, ya. Kemudian yang selanjutnya Edi Nur atau dipanggil Tia, ya. Kemarin sebagai bendahara, betul bendahara dari MPK. Keduanya maju sesuai kesadaran diri masing-masing dan kita akan mulai bertanya jawab. Kita mulai untuk sesi pertanyaan wajib. Yang pertama adalah saya akan bertanya pada Ashifa dan Edi Nur, apa visi misi yang kalian persiapkan untuk 1 tahun ke depan sebagai pengurus atau ketua MPK? Silakan untuk Ashifa dulu mungkin. Terima kasih Pak Ilham atas pertanyaannya. Visi saya adalah menjadikan MPK sebagai organisasi yang unggul, utama, dan berakhlak. Dan misi saya yang pertama adalah mengawasi kinerja OSIS serta menjadikan OSIS menjadi memastikan kegiatan OSIS berjalan dengan lancar. Yang kedua, bekerja sama dengan guru untuk agar seluruh siswa mentaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam perkembangan OSIS dan MPK selanjutnya. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik antara warga sekolah. Terima kasih. Baik, silakan untuk Edi Nur untuk visi dan misinya. Terima kasih Pak Ilham. Untuk visi saya menjadikan MPK sebagai organisasi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Untuk misinya, yang pertama, menjadikan MPK sebagai media aspirasi yang terpercaya bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas kerja dalam organisasi. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antar MPK, OSIS, dan seluruh warga sekolah. Yang keempat, memastikan kegiatan OSIS berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Sudah, baik itu untuk visi dan misi kita sudah menyimak bersama. Kemudian kami akan bertanya adalah program kerja untuk MPK yang sekiranya sudah dipersiapkan dalam 1 tahun ke depan. Silakan mulai dari Edi Nur. Silakan. Terima kasih Pak Ilham. Untuk saya,
tetap menetapkan konsep 5S, senyum, salam, salim, sopan, santun, sapa. Dan menyediakan kotak saran untuk siswa pada sekolah. Saran untuk siswa dari sekolah. Dari siswa untuk sekolah. Ada lagi? Udah. Oh sudah. Baik. Selanjutnya untuk Asyifa, saya persilakan. Baik. Program kerja saya adalah yang pertama, menjaga kekompakan satu sama lain dari organisasi MPK. Yang kedua, kita bekerja sama dengan guru untuk menetapkan pelanggaran apa, untuk tata tertib apa. Yang ketiga, setiap MPK per kelas mempunyai MPK, dan MPK per kelas itu mengkoordinasi kelasnya untuk memberikan masukan atau pendapat apa yang mungkin bisa untuk kegiatan OSIS atau MPK, kayak misalnya usulnya itu lomba ini gitu. Terus nanti kalau udah dapat per kelas udah dapat ide, terus dikumpulkan dan mengambil salah satu dari ide tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi untuk visi misi dan program kerja dari Asyifa maupun dari Edi Nur. Selanjutnya saya persilakan untuk mengambil satu kertas yang berada di depan meja itu. Silakan mengambil satu. Kemudian saya minta untuk Edi Nur dulu yang mengambil, Asyifa mengambilnya nanti. Ya, saya akan mempersilakan untuk Edi Nur untuk membaca pertanyaan sekaligus menjawab apa yang ditanyakan dari kertas tersebut. Silakan. Terima kasih Pak Ilham untuk soalnya. Hal apakah yang dibutuhkan seorang pemimpin untuk dapat mengatasi keegoisan para anggotanya, sehingga dapat terbentuk sebuah kerjasama yang penuh dengan kebersamaan? Menurut saya, kita dibicarakan bersama dahulu agar tidak ada keegoisan, dilakukan dengan bermusyawarah, terus setiap anggota harus bisa mengontrol keegoisannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Baik, itu dia untuk jawaban dari Edi Nur. Saya persilakan untuk Asyifa untuk mengambil kertas. Silakan dibaca untuk pertanyaannya. Bagaimana sikap kamu jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus OSIS? Sikap saya jika ada perbedaan pendapat, per anak atau per orang itu menyampaikan pendapat. Mungkin ya banyak emang yang berbeda pendapat, namun nanti dikoordinasi satu sama lain, diambil yang benar-benar itu pendapat yang bagus. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari Asyifa untuk opsi pertanyaan pilihan. Selanjutnya adalah pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu penanya. Monggo saya persilakan dari Bu Retno jika ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Nur dan Asyifa, selamat siang, tetap semangat. Untuk Edi Nur ya, ini kalau ini pertanyaannya berbeda antara satu dengan yang lain. Tadi ada satu yang menarik untuk Ibu, apa yang disampaikan Edi Nur adalah akan menjadikan MPK sebagai media aspirasi yang terpercaya bagi warga sekolah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan untuk teknisnya itu nanti bagaimana menjadikan MPK itu sebagai media aspirasi yang terpercaya bagi warga sekolah.
Silakan mungkin bisa dijawab dulu sebelum nanti Ibu ke Asifah. Terima kasih untuk Bu Retno. Saya akan menjawab itu medianya yang untuk aspirasi siswa. MPK sebagai ketua MPK, saya akan menerapkan yang intinya itu sesuatu yang agar seluruh warga sekolah itu terpercaya dengan anggota MPK dengan cara melakukan yang terbaik dan tidak ada musuh antar kelas atau antar jurusan. Terima kasih. Terima kasih Edino. Selanjutnya pada Asifah, beberapa yang disampaikan tadi, Asifah banyak menyinggung tentang hubungan baik antara warga sekolah, kemudian mengorganisir kelas, kemudian bila terjadi perbedaan pendapat juga akan ini. Sebenarnya MPK itu adalah perwakilan dari kelas ya, yang kemudian menjadi satu dalam satu organisasi yang nantinya akan menjadi jembatan dari kelas-kelas itu sebelum menyampaikan aspirasinya. Nah, sebagai MPK yang juga merupakan nanti perwakilan dari kelas, apa yang akan Asifah lakukan bila nantinya menemukan ada pertentangan intern di kelas. Jadi kita tahu seringkali di kelas itu, nggak usah di sekolah ya, nggak usah antar kelas, di sekolah itu seringkali terjadi gap atau game kelompok ya, misalnya kelompoknya ini 6 orang, nanti dengan kelompoknya yang kemudian merujuk, bahkan mungkin pernah terjadi ya tahun lalu sampai kemudian menjadi satu masalah yang cukup menguras energi kita. Nah, apa yang akan Asifah lakukan bila terjadi hal seperti itu di intern kelas terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus mencari tahu apa itu gengnya, nama gengnya, siapapun anggotanya. Nah, setelah mengetahui berapa anak yang ada di geng itu, namanya apa, kita akan mungkin berbicara satu persatu dengan anggota geng itu. Lalu yang pertama menasihati, lalu yang kedua itu berusaha untuk memaksa untuk agar geng itu bubar dan tidak membuat geng-gengan lagi, karena satu kelas itu harusnya mengkoordinasi dengan baik, nggak boleh terpecah-pecah belah kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Cukup Bu Ira. Terima kasih waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini untuk berdua, ya, jadi nanti bergantian menjawabnya. Kalau tadi Edino yang menjawab terlebih dahulu, sekarang Asifah yang menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan saya, bagaimana cara MPK untuk memajukan sekolah di masa pandemi ini? Ya, karena kegiatan-kegiatan itu saya kira vakum ya selama ini, baik itu kegiatan OSIS, MPK. Ya, jadi nanti kalau sudah terpilih itu sekolah tidak sia-sia mengenai Anda, bahwa di masa pandemi ini ternyata masih bisa melakukan kegiatan. Terima kasih, silakan. Baik, Bu Ira, terima kasih. Yang pertama, jika ada lomba MPK per kelas tuh memilih salah satu teman kelasnya yang benar-benar bisa lomba itu, lalu mengusulkan kepada sekolah. Jadi MPK tetap nggak vakum, tetap ada kegiatan buat memajukan sekolah. Kan kalau misal ikut lomba itu sekolah lain
mengetahui kalau SMK 1 tuh aktif dalam lomba-lomba antar sekolah yang lain. Begitu Bu. Terima kasih. Kak Edinur. Terima kasih Bu. Menurut saya akan mengajukan beberapa siswa yang memiliki bakat ataupun yang sanggup mengikuti lomba untuk diajukan lomba antar sekolah tersebut. Terima kasih. Cukup. Baik, saya ada sedikit pertanyaan dari statement tadi. Untuk Edinur, terlebih dahulu saya bertanya. Tadi untuk Mbak Edinur menyatakan bahwa mendukung kegiatan OSIS berjalan dengan lancar. Artinya MPK apakah memastikan semua kegiatan OSIS harus berjalan? Kalau tadi dari kalimatnya ya, tapi apakah betul menurut Edinur semua program yang diajukan OSIS itu harus berjalan? Tidak, hanya beberapa saja sih yang berjalan, tapi ya harus memastikan kegiatan OSIS itu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Bagaimana jika program yang diajukan OSIS itu satu, misal melenceng, dua, melebihi anggaran, tiga, tidak sesuai yang diinginkan oleh siswa, mungkin ada masukan dari MPK? Apa disuruh jalan aja? Dirembuk dahulu sih Pak, dirembuk dahulu, terus minta pendapat yang lain harus bagaimana. Pendapatnya siapa? Pendapat anggota. Kalau sudah nanti dijadikan satu pendapatnya yang dipilih yang paling bagus, yang paling masuk akal. Oke. Baik. Statement ini saya lempar juga kepada Asifa. Apakah semua kegiatan OSIS itu yang diajukan atau terprogram pasti didukung oleh MPK? Iya, itu dulu. Nanti kan kalau program OSIS itu nanti pas rapat kan kayak dirembuk itu, dia didukung oleh MPK dan MPK memastikannya itu berjalan lancar atau enggak. Jika ada program yang ternyata tidak sesuai dengan program awal yang diajukan, bagaimana MPK? MPK mungkin MPK dan OSIS bertemu atau kalau situasi pandemi ini mungkin lewat WhatsApp group dan mengevaluasi kenapa kok ini nggak berjalan dengan lancar, apa penyebabnya, entah ini apa. Terima kasih. Saya tambahkan lagi. Tadi ada program dari Karya bahwa nanti ada game online. Kira-kira MPK akan mendukung atau tidak? Mendukung sekiranya itu positif dan membuat, kan kalau misal pembelajaran daring juga bosan kan Pak, saya juga merasakannya itu, dan ya mendukung 100% sekiranya game online itu positif. Edinur, apakah mendukung game online tersebut dilaksanakan? Mendukung Pak, dikarenakan itu masih positif, kegiatan yang positif. Jika kegiatan itu yang bersifatnya negatif, jelas saya tidak mendukung. Apakah pasti game online itu positif? Tidak. Adakah pernah mendengar teman kalian yang kecanduan game online? Ada. Ada. Oke. Baik, itu saja. Nanti bisa dievaluasi oleh tim penanya. Kemudian dari proses pengurus sama, apakah ada masukan? Oh, ada. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Sedikit pertanyaan saja. Ini pribadi sih dari Presiden. Bagaimana sikap Anda sekalian tentang
di tubuh organisasi kalian atau di MPK kalian itu ada yang berkelompok dengan si A, ada yang berkelompok si B. Nah, bagaimana kalian menyikapi itu dan apa ya? Kan seharusnya organisasi itu atau ya MPK itu kan harus satu tujuan. Masa di dalam sebuah organisasi ada geng? Nah, jika itu terjadi, sikap kalian itu bagaimana? Ya. Ya kan langsung siap salah satu. Ya. Itu gengnya MPK dengan siswa lain atau MPK dengan MPK? MPK Ada organisasinya. Yang pertama sih dia itu mengkoordinasi, mungkin emang punya masalah pribadi ya, mungkin emang nggak suka sama orangnya itu atau enggak, kita bisa ngomongin baik-baik satu persatu dari orang itu, apa punya masalah apa dengan ini, diselesaikan baik-baik terus, dan berusaha biar MPK itu nyatu, karena kalau MPK misah-misah nggak akan berjalan programnya. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, dibicarakan bersama jika misal ada masalah itu antara dua orang yang ada di MPK diselesaikan dengan baik-baik agar tidak terjadi perpecahan antara di MPK itu. Terima kasih. Baik, itu tadi masukan dari pengurus OSIS yang lama, karena memang tidak hanya di OSIS atau di MPK, di hampir semua organisasi, jika pengurusnya lebih dari 10, biasanya ada semacam geng atau gap yang satu dengan yang lainnya. Silakan, jika nanti kalian memang yang terpilih, kami tidak ingin mendengar hal itu terjadi. Itu saja dari penanya. Cukup ya. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Yuli. Monggo untuk Ibu Yuli, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Irham dan juga tim penanya yang lain. Untuk itu kepada Anda Edinur dan juga Pak Ashifan, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anak dan juga tim penanya yang selanjutnya ini nanti adalah calon wakil ketua, baik untuk calon wakil ketua OSIS dan juga untuk wakil ketua MPK. Nah, kalau tadi calon ketua itu semuanya adalah dari kelas 11. Nah, yang ini untuk calon wakil ketua memang sengaja dipilih untuk kelas 10 dengan tujuan untuk kaderisasi. Nah, baiklah Bapak Ibu tim penyeleksi, saya panggil yang pertama ada Ananda Dini Rahmayani, silahkan ke depan. Kemudian yang kedua adalah Farida Salwa Fairunisa. Ya, silahkan duduk dulu. Nanti maskernya dulu ya, biar nanti teman-temannya juga pada tahu. Nah, mungkin kalian semua belum pernah bertemu secara keseluruhan teman-teman Anda di kelas 10. Nah, Anda beruntung sekali pada siang hari ini teman-teman Anda semua melihat Anda, mengenal Anda, karena Anda adalah calon wakil ketua OSIS dan juga MPK di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Baiklah Bapak Ibu tim penanya atau tim penyeleksi, monggo waktu sepenuhnya saya aturkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuli. Kita masuk pada seksi calon wakil ketua, baik ini bisa menjadi wakil ketua OSIS maupun bisa menjadi wakil ketua MPK.
Sebelumnya Bapak Ibu penanya, saya perkenalkan juga untuk Dini dan Salwa. Saat pertama mendaftar, Dini mendaftar sebagai wakil ketua, kemudian Dini mendaftar sebagai wakil ketua, untuk Salwa mendaftar sebagai bendahara. Baik. Secara pertanyaan kemarin yang kami ajukan di sesi yang pertama, keduanya bersedia menjadi calon wakil ketua, baik itu wakil ketua OSIS maupun wakil ketua MPK. Kemudian mungkin kita belum pernah bertemu di Bu Hera karena untuk kelas 10 Sudah kemarin. Kemarin sudah wawancara. Oh iya sudah. Ya, baru kemarin sudah. Yang sebelumnya belum pernah, dan alhamdulillah kita bertemu lagi. Dan kita akan mulai untuk sesi pertanyaan wajib. Yang pertama adalah apa visi dan misi kalian jika nanti terpilih sebagai pengurus baik di OSIS maupun di MPK. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Dini Eka. Baik, terima kasih Pak Ilham. Yang pertama untuk visi saya yaitu menjadikan OSIS Widya Pasti Ekatama sebagai sarana warga sekolah, khususnya siswa, untuk menyalurkan apresiasi, persepsi, ekspresi, dan kreasinya dengan kinerja OSIS yang bertanggung jawab. Misi saya yang pertama turut serta mengajak warga sekolah untuk mewujudkan visi dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, yaitu terwujudnya insan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, berakhlak, dan berbudaya. Yang kedua, memberikan contoh penerapan sikap yang baik seperti agamis, bersopan santun dengan kakak kelas maupun dengan karyawan dan guru. Yang ketiga, aktif, peduli, empati, dan simpati apabila ada musibah yang menimpa warga sekolah. Terima kasih. Silakan untuk Salwa. Baik, visi misi saya adalah menjadikan SMK 1 Yogyakarta sekolah yang unggul di setiap bidang, serta menjadikan siswa-siswi SMK 1 Yogyakarta yang berprestasi, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, juga siap menghadapi dunia kerja. Misi saya adalah pertama, mengajak para siswa untuk bersungguh-sungguh dalam berlatih dan belajar. Yang kedua, mengajak para siswa untuk mengekspresikan diri melalui karya-karya. Yang ketiga, memaksimalkan proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, memaksimalkan pemberian bekal kepada siswa untuk siap terjun di dunia kerja. Yang kelima, mengikut sertakan siswa di berbagai lomba. Yang keenam, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, merangkul dan saling mendukung kepada sesama anggota keluarga SMK 1 Yogyakarta. 8. Menanamkan jiwa toleransi kepada siswa. 9. Menekankan tugas dan kewajiban siswa. Terima kasih. Baik, itu tadi visi dan misi untuk Dini dan Salwa. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa program kerja yang baru yang mungkin revolusioner dan bisa diajukan pada tahun di masa kalian menjabat. Saya persilakan mulai dari Salwa. Program kerja saya pertama, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab kepada siswa. Yang kedua, bekerja sama dengan bendahara dan sekretaris dalam pembukuan laporan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepemimpinan kepada siswa. Yang keempat, menggalang dana untuk kegiatan bakti sosial. Terima kasih. Baik, itu tadi dari Salwa. Kemudian saya berikan waktu pada Dini untuk program kerja yang sekiranya sudah dipersiapkan. Baik, terima kasih. Program kerja saya yang pertama turut serta mewujudkan visi dan misi dari Ketua OSIS Widya Pasti Ekatama. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan baik itu kegiatan mengajar, tugas-tugas, juga materi yang diberikan oleh guru sehingga waktu siswa lebih efektif untuk berolahraga ataupun beristirahat sehingga
imunitasnya tetap terjaga di masa pandemi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran siswa untuk tepat waktu melaksanakan tugas dan memahami materi untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Terima kasih. Baik, tadi adalah untuk program kerja dari atau rencana dari Dini maupun dari Salma. Saya persilakan untuk pertanyaan pilihan. Saya akan berikan beberapa kertas. Boleh dipilih. Salah satu diambil dulu. Mulai dari Salwa dulu, boleh mengambil satu. Silakan dibuka, dibaca, dan kira-kira apa jawabannya dari Salwa. Silakan. Program kerja baru apa yang ingin Anda ciptakan? Jelaskan dengan format kegiatannya. Menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kepada siswa. Format kerjanya bisa dengan kegiatan pramuka nanti ditertibkan, ekstrakurikuler, biar semuanya pada masuk. Tata tertib sekolah biar pada menaati. Sudah. Baik. Itu tadi jawaban dari opsi pilihan untuk dari Salwa. Kemudian saya persilakan untuk Dini untuk mengambil satu kertas. Hal apa yang membuat warga sekolah agar memilih dirimu? Menurut dirimu, seberapa penting OSIS atau MPK untuk sekolah? Yang pertama, hal apa yang membuat warga sekolah akan memilih dirimu? Yang pertama, insya Allah pelan-pelan saya akan mendukung dan mewujudkan visi dan misi dari Ketua OSIS Widya Pastri Katana. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut dirimu seberapa penting OSIS atau MPK untuk sekolah? Menurut saya OSIS dan MPK itu sama-sama pentingnya karena di satu sisi OSIS itu merupakan salah satu organisasi yang ada di sekolah, sehingga dukungan dari MPK juga penting. Begitu juga dengan MPK juga penting, dan dukungan dari OSIS untuk MPK juga sama pentingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu untuk opsi soal bentuk pilihan. Kemudian untuk pertanyaan dari tambahan dari Bapak Ibu penanya, saya persilakan dulu dari Bu Retno atau Bu Iran. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana. Apa toh MPK dan apa toh OSIS itu? Untuk dua-duanya ya. Dan tujuannya untuk apa? Terima kasih. Si Dini dulu. Baik, terima kasih Ibu. OSIS adalah organisasi inna sekolah. Tujuan adanya OSIS yang pertama mungkin bisa untuk menertibkan siswa-siswa, memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswa di sekolah. Untuk MPK adalah Majelis Perwakilan Kelas. MPK ini setahu saya tugasnya adalah untuk mengawasi dan membantu kinerja OSIS, sehingga MPK dan OSIS merupakan organisasi yang sama-sama penting dan harus sejalan untuk kemajuan SMK yang lebih baik. Terima kasih. Baik.
OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah bertugas untuk mengatur kegiatan, membuat susunan-susunan kegiatan, yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan MPK, Majelis Perwakilan Kelas, tugasnya mengawasi apa yang dilakukan oleh OSIS. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Indonesia dan Dini Eka Rahmayanti ya. Selamat berjumpa. Ini pertemuan kita yang ketiga. Saat BPDB kita juga ketemu. Baik, Ibu tidak akan bertanya banyak, hanya satu. Ibu ingin kalian nanti menyampaikan dengan penuh rasa percaya diri. Sampaikan, kenalkan, nama saya Salwa Indonesia misalnya, atau saya Dini Eka Rahmayanti, dan saya memiliki kelebihan apa yang kalian kenal dari diri kalian sendiri. Jadi karena Ibu dari BK ya pertanyaannya begitu ya. Jadi itu silakan nanti sebutkan nama, kemudian sebutkan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki, baik dari mungkin dari akademis atau apa, silakan. Menurut kalian kelebihan yang membuat kalian selama ini mendukung kalian menjadi lebih percaya diri untuk bisa berkiprah di manapun, karena penting untuk mengenal kelebihan diri kita sendiri. Silakan sama terlebih dahulu, kemudian nanti Dini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Salwa Indonesia. Saya dari kelas 10 PTKW 2. Kelebihan saya adalah senang dengan bersosialisasi, senang dengan kegiatan-kegiatan, dalam hal tulis-menulis dan pembuatan laporan dapat melakukannya dengan baik. Rondo pintar setitik. Ada lagi? Ramah apa gitu? Mungkin dari sikapnya ramah atau juga kalau ada orang senyum. Iya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Senang menolong, kalau menolong. Cukup? Ya, monggo Dini. Ini silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Rahmayani dari OTKP 1. Kelebihan yang selama ini mendukung saya suka berorganisasi, sudah sering memimpin rapat, terus saya ikut taekwondo, saya suka kegiatan memasak, terus membuat cerita, membuat laporan. Saya juga suka membantu teman, biasanya teman-teman sering minta tolong di bagian iptek, sering tanya tentang gimana caranya mengganti sandi Instagram seperti itu. Terus lainnya saya punya banyak teman, terus sering dekat dengan banyak teman dan juga kakak kelas. Terima kasih. Baik, sangat banyak sekali bertanya. Oke, langsung ketahuan semuanya ya Bu. Baik, saya sedikit akan bertanya. Tadi kalian direncanakan menjadi wakil, dan di belakang saya ada 2 orang calon ketua. Saya akan bertanya pada Dini terlebih dahulu. Jika boleh memilih, mau milih siapa dan kenapa? Kak Raka atau Kak Karya, dan kenapa? Baik, terima kasih. Saya akan memilih Kak Raka
karena tadi ketika ditanyai sepertinya lancar dan sepertinya bersemangat untuk menjadi ketua OSIS. Kak kalian apakah tidak bersemangat tadi? Semangat kan? Semangat tapi lebih ke arahnya. Oke, baik. Saya akan obat kepada Salwa. Jika boleh memilih ke arah dan Kak Salwa. Kak Salwa, Kak Kalia. Namanya mirip semua. Oke, Salwa mau milih yang mana? Saya akan memilih Kak Raka karena biasanya seorang pemimpin itu laki-laki tapi perempuan juga bisa sama itu. Seorang laki-laki itu bisa bisa apa? melindungi, ngayomi. bisa lebih Gas. itu Nggak kayak baik saya. Oke, itu hanya selingan saja. Baik, kita mulai melihat. Kemudian tadi Bu Retno sudah bertanya apa kelebihannya dan lain sebagainya. Saya akan bertanya pada Dini terlebih dahulu. Tadi menyebutkan bahwa OSIS dan MPK itu sejalan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak sejalan? Terima kasih. Apabila OSIS dan MPK tidak sejalan, tentunya kegiatan-kegiatan yang biasanya diselenggarakan di sekolah tidak berjalan dengan semestinya. Seharusnya apabila terjadi OSIS dan MPK tidak sejalan, harusnya diadakan pertemuan dengan didampingi dengan guru, karena biasanya kalau nggak didampingi guru atau seseorang yang dituakan atau lebih lebih dihormati itu pertemuan nggak akan jadi seperti itu. Baik, untuk Salwa, bagaimana kiranya jika Salwa jadi wakil ketua OSIS dan MPK-nya ternyata tidak sejalan dengan pemikiran OSIS? Silakan. Nanti mengadakan rapat ulang, diskusi bersama-sama untuk mencapai hasil agar bisa sejalan semua. Jika tetap tidak didapatkan hasil yang sepakat di antara keduanya, Nanti bisa itu dengan sama seperti ini, mengundang guru supaya bisa jadi penengah. baik, itu peran tahap belajar dan siap untuk belajar. Kemudian saya berikan waktu pada perwakilan OSIS. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan buat adik-adik sekalian. Berapa persen kalian siap untuk menjadi wakil ketua? Dan memang kalian siap sih buat jadi wakil ketua OSIS ataupun MPK? Kan jadi pengurus itu kan capek. Pasti kalian harus berbahan waktu ketika mau rapat, kehalang sama pelajaran. Dan kesiapan itu juga nggak cuma niat doang loh, kesiapan buat jadi pengurus itu. Nggak juga, Pak. Kita juga butuh orang-orang yang sungguh-sungguh dan punya kemampuan dan siap untuk jadi pengurus. Nah itu aja sih. Jadi berapa persen kalian siap menjadi wakil ketua dan emang kalian siap gitu, maksud saya, untuk membagi waktu kalian antara OSIS sama pelajaran. Gitu sih. Saya pertama dari Mbak Dini coba. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk persenannya, insya Allah 90% siap, 10%-nya nanti bisa seiring dengan berjalannya mengenal dengan anggota. Sesiap apa itu tergantung dari anggota OSISnya sebagaimana siapnya. Kalau saya sudah 90%, tetapi anggota yang lainnya cuma males-malesan, tentu itu juga nggak bisa jadi 100%. Untuk kesiapannya, saya siap kalau nanti harus izin dengan guru meninggalkan pelajaran untuk mengikuti rapat OSIS. Untuk dari orang tua juga sudah setuju dan mendukung penuh saya ikut OSIS. Terima kasih. Ya, selanjutnya Mbak Salwa. Berapa persennya? Saya 100%. Karena sudah diawali dengan niat dan konsisten, itu tidak boleh setengah-setengah.
dalam menjalankan nanti tugas-tugasnya dan kewajibannya. Oke, terima kasih. Cukup puas Pak saya. Kalau saya 1000%. Baik. Karena ada snacknya nih Bu. Baik, itu untuk sedikit bermaksud saja. Baik, itu untuk pemaparan visi misi, kemudian program kerja dan berbagai hal yang berkaitan dengan calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS ataupun nanti MBK yang insya Allah besok akan kita uji cobakan orasi. Untuk orasi masih kami siapkan detailnya seperti apa, dan nanti akan saya sampaikan di belakang layar, ya, kurang lebih seperti itu. Untuk sesi wakil ketua kami cukupkan dari Bapak Ibu penanya. Saya berikan kembali kepada MC yaitu Ibu Bu Yuli. Silakan. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk seluruh kandidat dari pengurus inti OSIS Widya Pastri Eka Tama dan juga MPK SMK Negeri 1 Yogyakarta. Baik, ini tadi yang terakhir keren sekali ya, baru kelas 10 jawabannya sudah sangat keren seperti itu. Tapi tadi kalau saya jadi Mbak Salwa ketika disuruh mau pilih Mas Raka atau Mbak Stasi, saya akan bilang, saya pilih Mbak Stasi. Kenapa? Karena Mas Raka sudah dipilih. Gitu ya, seharusnya ya. Dua-duanya dipilih. Mas Raka sudah ada yang pilih. Ya maaf ya, itu saja. Baiklah, kita besok akan sama-sama melihat orasi dari kandidat yang pada siang hari ini melakukan wawancara. Jadi tunggu saja, besok pun juga kita akan memilih ketua OSIS beserta wakilnya dan juga MPK, gitu ya. Tunggu kehadiran kami selanjutnya untuk besok siang ya. Besok siang insya Allah kita akan mulai live streaming pada pukul 12.45, insya Allah tepat waktu. Mudah-mudahan ya Pak Erin ya. Kalau tidak terkendala apapun, mudah-mudahan besok bisa lancar. Nah, sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk saya yakin bahwa 6 kandidat ini semuanya orang-orang hebat, anak-anak hebat. Karena apa? Karena mereka berani tampil menjadi kandidat itu sangat luar biasa. Karena tidak semua siswa berani menunjukkan diri, percaya diri. Itulah yang kita butuhkan di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Baiklah, acara wawancara calon pengurus inti OSIS dan MPK SMK Negeri 1 Yogyakarta sudah selesai. Terima kasih untuk para viewer yang mengikuti di streaming YouTube. Besok kita akan berjumpa lagi. Nantikan kami besok siang. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.